Halaman 1 kita baca dari atas sampai bawah. Itu binador aja. Oh iya, binador dulu. Ya. Jadi binador sampai lancar, sampai sekiranya itu baca sudah hafal. Oke. Kita niat menghafal. Iya. Baca sudah kayak hafal. Kayak saya gitu. Jadi dibaca 3 kali, kalau belum lancar bacanya sampai 10 kali bisa. Oke. Setelah itu memulai menghafal. Oke. 1 ayat, nanti enak 2 ayat lagi terus sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di podcast Santri Nurul Amin Wringin Sari. Dengan saya Agil Sufanul Fanakim yang akan menemani proses podcast pada malam hari ini, yang pastinya isinya akan memberikan inspirasi dan manfaat kepada teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas motivasi menghafal Al-Quran bersama para santri calon wisudawan Khatmil Quran ke-8 Pondok Pesantren Nurul Amin Wringin Sari. Kita akan menggali cerita mereka, bagaimana perjuangan mereka dalam menghafalkan, terus tantangan-tantangan apa saja dan ujian-ujian apa saja yang mereka alami ketika proses menghafal mereka, serta bagaimana mereka bisa tetap istiqomah sehingga masih tetap bisa survive berada di tahap saat ini. Buat teman-teman yang sedang berjuang menghafalkan Al-Quran atau yang ingin memulai perjuangan ini, insya Allah podcast ini akan menjadi penyemangat bagi teman-teman semua sehingga mendapatkan inspirasi dan motivasi dari podcast ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini dan kita langsung mulai saja podcast malam hari ini dengan memanggil calon wisudawan santri Ponpes Nurul Amin. Ya baik, inilah teman-teman para calon wisudawan Khatmil Quran ke-8 Ponpes Nurul Amin. Mereka yang sudah berjuang menghafal Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30. Mari kita kulik bagaimana perjalanan mereka. Tapi sebelum itu mari kita tanyakan terlebih dahulu nama-nama mereka serta asalnya dari mana dan sejak kapan memulai menghafal Al-Quran ini. Mungkin bisa dimulai dari Mas Aldo Setiawan mungkin. Ya, perkenalkan, sebelumnya nama saya Aldo Setiawan. Bisa dipanggil Aldo, bisa dipanggil Setiawan, bisa dipanggil Aldo. Ya, seperti itulah. Asalnya dari mana Mas Aldo? Ya, lupa. Kalau saya asalnya asli Banyuwangi. Setelah itu mondok mulai tahun 2018. Lumayan. 2018. Berapa tahun berarti Mas dari sekarang Mas? Kalau mulai dulu 7 sekarang, ya 7 sekitaran 7 tahun Mas ya. Subhanallah memang ya. Kalau Mas yang sebelah sini siapa namanya Anda Mas? Nama saya Rifki Erik Fadilah, bisa dipanggil Eri. Oke, Mas Eri. Untuk asal, aku aslinya orang Malang, Mas. Oh, orang Malang, oke. Tapi ibu orang Menampu, jadi di sini. Oh, ikut ibu di Menampu ya, di sini Mas ya. Sini cuma ya. Sini. Iya. Awal mula mondok di sini tahun berapa Mas? Awal mula mondok tahun 2018. Sama berarti sama Mas Aldo. Ini sama. Oh iya ya. Satu angkatan. Satu angkatan, oke. Oh, BTW memang semuanya satu angkatan Mas ya? Iya. 2008. Semuanya. Subhanallah. Tapi ditanyain dulu, Mas. Satu angkatan tapi wisudanya juga satu angkatan juga. Subhanallah memang. Kalau Masnya siapa nama Mas? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdian, sering dipanggil Ferdian. Siap. Alamat Karanganyar, Karangrejo, Bunga Jember. Subhanallah. Oh iya 2008 sama saja Mas ya. Oke. Mungkin pertanyaan pertama kita akan kita mulai dari
apa yang pertama kali dari mas-mas semua, Mas Aldo, Mas Erik dan Mas Ferdian membuat kalian termotivasi? Motivasi pertama kalian sehingga bisa mondok di Pondok Pesantren Nurul Amin ini apa, Mas? Sehingga bisa tenggelam dalam menghafalkan Al-Qur'an sehingga bisa sukses menghafalkan 30 juz ini, Mas. Mungkin bisa dari Mas Erik dulu. Ya dulu awalnya itu mau ke Asunia aslinya, Mas. Oh, mau ke Asunia. Terus Mau ke Asunia tapi terus ada saudaranya mau ngajak ke sini. Oke. Itu mau ke Asunia sudah dapat seragam. oke, sudah Dapat seragam sama berarti satu sudah punya. pernah ke Asunia malah. Sudah pernah ke Asunia. Sudah daftar malah. Belum. Oh, belum, tapi sudah dapat anunya. Sudah dapat seragam. Seragamnya itu. Sudah dapat seragam. Terus Itu pagi-pagi saudara datang ke rumah mau Iya. ngajak ke sini. ya siap. Ya bincang-bincang sama orang tua terus deal. Adil, Akhirnya akhirnya saudaranya itu berangkat duluan. Oke, oh berarti enggak bareng Masnya. Tapi Enggak. wasilah dari saudara sampean itu Alhamdulillah. sehingga ditakdirkan di Pondok Pesantren Nurul Amin ini. Agak lucu juga Mas ya. Perjalanan ke Pondok Pesantren Nurul Kalau Amin ini. pagi-pagi saudaranya ke rumah, Mas. Mungkin ke Nggak Asunia bisa kenal. jadi alim kitab mungkin cuma ya. Bukan alim Al-Qur'an mungkin Mas ya. Bisa jadi ahli jalanan. Kalau Mas Ferdian apa motivasinya pertama kali ke sini nih kok bisa atau tahu dari info dari mana gitu? Saya Ceritanya gitu gimana? aslinya mau ke Madaf Oke, ke Mataf. karena teman saya memaksa Ke sini. aku ke sini. Siapa Mas? Saipul Oh, Mas Saiful. Oke. katanya banyak teman di sana. Oke. Ya, aku iya saja. Oh kan memang dulu memang sama Mas Saiful ini satu sekolah apa? Iya, satu MI. Satu MI. MI mana Mas dulu? MI Al-Ma'arif 1. Oke, di MI Al-Marfif 1 ya. Agak sama ya memang sama Mas Eri di mana ada pengaruh teman ya. Kalau Mas Eri pengaruh saudaranya, kalau Mas Ferdian pengaruh temannya sehingga ditakdirkan untuk menjadi santri Nurul Amin sehingga bisa sukses di sini. Alhamdulillah Mas ya. Alhamdulillah. Oh, subhanallah. Kalau yang Mas Aldo ini yang paling jauh ini. Ini ceritanya gimana ya Mas? Kok bisa gitu loh Mas? Jauh-jauh dari Banyuwangi. Padahal di Banyuwangi banyak pondok, Mas. Iya, padahal di Banyuwangi salah satunya yang terkenal Blok Agung. Kok bisa gitu loh Mas? Motivasinya itu dari mana kok bisa di main? Mula itu saya waktu sebelum lulus SD, Hmm? dari SD ya Pak? Iya, dari SD. Dari SD itu mau lulus, Oke. tinggal 2 bulan mau lulusan saya mau diambil sama sekolah SMP IT Banyuwangi. Oke, Kan SMP. saya sekolah SD IT. Oke. Itu setelah itu saya kelas 6 mau disuruh sekolah ke SMP IT. Oke. Terus sama guru ngaji saya, Ustadz Oke. Imran itu, Iya. guru ngaji di Banyuwangi, ya dulu alumni sini. Iya, alhamdulillah. Anu le, besok sampean mondok ning Pak Jelani wae. Kalau saya ini ya manut aja, manut Iya, wes. manut, benar. Kalau guru saya bilang gitu, saya ya lah jalanin gitu. Oke. Terus setelah lulus saya diantar ke sini. Nah, sebelum saya ke sini tuh saya nggak tahu pondoknya kayak gimana nanti. Saya di sana ngapain? Saya di sini nggak kenal siapa-siapa di sini. Nggak kenal. Tapi mulai sama Ustadz Imronnya itu Ustadznya sampean itu sudah dijelaskan nggak Mas? Kalau di sini nih pondok Ya, Al-Qur'an pondok dijelaskan. Al-Qur'an. Ya, saya di rumah kan sudah menghafal di Iya, SDIT iya. itu sudah hafalan. Terus Alhamdulillah. katanya eman-eman diteruskan di sana. Oh iya, saya manut. Sebelumnya itu saya mau ke mau ke MTSN. Oke. MTSN favorit Banyuwangi. Oh, Saya iya. mau ke sana. Terus ya rezekinya ke sini. Jalannya ke sini ya udah saya jalan ke sini. Bukan rezeki lagi Iya, ini Mas. iya. Rezeki nomplok malah. Alhamdulillah Mas, Saya alhamdulillah. bersyukur guru saya nyuruh saya ke sini, saya mondok ke sini ya saya ke sini. Tapi ya itu saya nggak tahu di sini kayak gimana pondoknya. Oke. Bagus
Justru teman saya yang mondok di Malang itu sudah Oke. pernah ke sini, tapi nggak jadi mondok. Tapi tidak Nggak jadi mondok, iya. di apa? Ditakdirkan Iya, di sini bukan Mas ya. ditakdir di sini. Terus Oke, oke. saya yang ditakdirkan ke sini. Iya, Itu menarik. ya teman satu ngaji sama Sama sampean sama itu. saya ya. Oh, Satu guru barokah. sama Ustaz Imron itu. alhamdulillah. Barokah Ustaz Imron. Barokah Ustaznya. Iya. Alhamdulillah ya bisa. Kalau tapi fun fact ya Mike, pernah dengar dulu ketika masih santri baru yang paling menonjol pertama kali menemukan teman yang langsung dirasa itu satu jalan, satu pemikiran, satu hati ini pernah dengar Mas Erik sama Mas Aldo ini Mas ya. Ya. Kalau Apa ya? Bisa Gimana? cerita? Monggo. Kan Aldo itu datang hari Rabu Mas. Iya. Insya Allah tanggal 12 Juli Siap. 2018. Dia itu katanya sudah dari malam. Oke. Selasa malam sudah di rumahnya Pak Latif. Oke. Nah, terus datang ke pondok Rabu pagi jam-jam 8 itu. Iya. Terus aku datang itu jam 10-an Mas. Siapa kok narik cili? Arek cilik. Pakai rokok putih. Padahal sendirinya cilik bisa Mas ya. Tapi waktu pertama kali Erik kesini kelihatan sudah besar. Oh, Saya sudah masih besar. alah 2 meter kotor. 1 meter kotor Mas ya. Iya iya. Kecil terus sanding-sandingnya Mas, ada tas besar-besar. Oke, ya memang kayak orang-orang boyongan gitu Ya Mas ya. kayak enggak dianggap saya di sini. Kayak kayak gitulah. Anak buah kan gitu Mas ya. jadi Mas, saya merasa kasihan gitu. Oke, terus gimana Mas? Ya Mas, saya ajak sungai, jalan-jalan. Ya, untungnya Berarti bisa jadi dulu Mas Erik meskipun bisa dibilang santri baru tapi rasanya itu seperti santri lama sudah Mas ya. Subhanallah memang sudah memiliki semangat yang berapi-rapi ya. jiwa kekancan. Oh, dia kan jiwa. Kalau Mas Ferdian dulu Mas, awal mula di sini nih gimana Mas? Apa menyendiri ya seperti biasanya dengan kalau Ya, biasa Mas. kayak biasanya ya menyendiri gitu Mas. Iya. Tapi apakah benar Mas-mas semua ini ketika proses mondok ini ketika dari tahun 2018 sampai saat ini ada suatu titik di mana Anda ini ndak kerasan atau pengen pulang pada saat itu. Banyak Mas. Banyak pasti kan. banyak masa-masa seperti itu. Kalau boleh tahu masalahnya apa Mas? Sehingga kok punya kepikiran kok ingin pulang Ya, gitu. banyak keadaan, terus orang tua, faktor. Kayak saya sebenarnya kayak gitu ya. Sama juga Iya, tapi pengen Kalau mungkin Aldo jauh juga Mas. Iya saya juga mikir, jauh. ya, Bisa aja. jauh nggak tenanan nggak sungguh-sungguh ya gimana, jadi saya ya sabar gitu lah. Kalau Mas Tapi ya, Fed pengen pulang tuh. pikiran kalau di rumah pulang nanti adaptasi lagi, saya bingung nanti. Ya dikuat-kuatin itu Iya, ya, Mas, ya. di sini aja. Kalau Mas Kenalan lagi nanti. Kalau Mas Ferdian, apakah ya biasa aja kayak ya kalau mondok ya sudah mondok saja dijalanin saja gitu Mas? Ya aku yang manut Mas. Mana saja. Tapi masa enggak ada sama sekali pikiran, Pikiran yang lain. Oh, ingin pikiran. itu Mas. Ingin apa dah? Ingin boyong niku ketika Al-Qur'an aku iki gak lancar. Oke. Budrek. Wah, Pada saat itu Mas ya, pada saat tapi tidak ada pikiran pengen ke rumah ini kangen ke HP tak atau apa gitu, enggak ada Mas. Biasa saja Mas ya. Subhanallah. Iya, sama. Iya memang. Memang teman-teman dari para calon wisudawan ini memang yang terlihat agak tenang-tenang saja itu memang dari Mas Ferdian teman-teman. Jadi terlihat tenang-tenang saja tapi pasti gitu. Tenangnya itu tapi pasti gitu. Sedangkan beliau ini saya lumayan tahu beliau ini ketika di pondok seperti apa ya, sering juga guyon-guyon sama saya. Dan ya alhamdulillah tidak menyangka dari teman-teman saya bisa mencapai titik yang semua orang pastinya ingin menduduki atau mencapai perjalanan tersebut gitu. Baik, untuk selanjutnya
Itu tadi pendahuluan dulu, pembukaan ya Mas ya. Bagaimana cerita sampean historis sampean semua ketika awal mula di sini. Sekarang masuk ke poin kedua, yakni tentang proses menghafal. Nah, ini mungkin banyak dari teman-teman di sana kan pastinya bertanya-tanya atau bingung bagaimana sih cara menghafal ini. Caranya itu agar cepat itu gimana gitu. Nah, pertanyaannya gini Mas, gimana cara mas-mas semua caranya untuk menghafal itu gimana? Apakah ada trik khusus biar cepat menghafal Al-Qur'an? Dari Mas Ari dulu. Apakah ada trik khusus? Biasanya Mas, nek setiap orang itu beda-beda. Ya, siap. Nek saya itu biasanya jarang, kan biasanya nek dibaca malam itu Siap. dibaca saja Oke. 3 kali. Nek Abah Yai menyarankan gitu, Oke. Ketika malam itu dibaca dulu gitu Mas. dibaca dulu setelah sholat hari sebelumnya buat Ya. distorkan besok. Biasanya Abah Yai nyarankan gitu. Nek saya nggak bisa. Nggak bisa itu Mas. Bagaimana cara yang dilakukan Mas Erik ketika itu? Biasanya subuh Ya, subuh. Langsung jadi. Subhanallah ya. belum langsung jadi. Teknik SKS Pak ya. Sistem kejar subuh ya. Kan setoran kan banyak anaknya. Iya, siap. Setoran agak akhir. Iya. Oke, memanfaatkan antri. Memanfaatkan Antrinya teman-teman. Teman-teman. Ya, by the way teman-teman, sedikit fun fact bahwasanya ketika hendak setoran di Pondok Pesantren Nurul Amin ini biasanya Abah Yai kita itu memang menerima setoran banyak sekali teman-teman, sampai mengantri-ngantri. Biasanya untuk teman-teman yang malamnya itu tidak membuat hafalan, biasanya ketika prosesi setoran itu dimulai terus dilihat memang antriannya masih banyak atau memang diniatkan dari awal setoran di belakang karena belum ada persiapan lah. Ketika antrian masih panjang, teman-teman itu membuat hafalan ketika saat itu, seperti halnya Mas Eri ini. Membuatnya berarti setiap hari itu membuat setoran itu pasti ketika mau setoran itu Mas, atau ada lah pasti Ada kan? waktu Kalau malam, nganggur gitu. kalau mau tidur malam. Kalau kadung niat gitu Mas ya. Kalau masih berada di atas. Guys. Ketika imannya masih ada di atas Pak ya. Ketika iman masih di atas. Berarti semua orang berarti ya bisa dibilang imannya pasti naik turun Mas ya. Pasti naik turun Mas. Tapi yang pelajarannya yang penting pasti istiqomah Mas ya. Pasti harus berarti. Harus setoran setiap hari. Harus setoran setiap hari agar tidak tertinggal banget kan Mas ya. Oke, itu kalau Mas Eri berarti ya ketika subuh. Triknya Mas, kok bisa dalam waktu sekejap, bisa dibilang sekejap gitu kan? Kok bisa hafal gitu loh? Caranya kalau Mas Eri Enggak gimana? sekejap Mas. Lama itu. Kok bisa lama Mas? Habis subuh sampai jam 7 itu lama Mas. Iya juga sih. Tapi gimana kalau kan pastinya ada Mas di luar sana teman-teman menghafal Al-Qur'an, bahkan ada yang 3 jam 4 jam itu masih tidak bisa masuk ada Mas. Tahu saya. Kalau Mas Eri lah, kalau Mas Eri Ya Atau satu kalimat gitu. satu ayat gitu. Satu kalimat dalam satu ayat Oke. itu disambung gitu Mas. Berarti anggaplah bisa dibilang satu ayat dulu itu difokuskan dulu Ya. sehingga sudah lancar baru menginjak ke ayat yang selanjutnya. selanjutnya. Oh, baik. Itu caranya Biasanya Mas kalau Eri. sudah jadi terus langsung disemakkan. Oke. Baru disemakkan nih. Kalau sudah dirasa satu halaman itu sudah bisa disimakkan, langsung minta tolong temannya untuk temannya. Ya memang teman-teman, fun fact-nya memang kalau kita mau menghafal sesuai dengan arahan Abah Yai kita itu ketika sudah dirasa kita sudah bisa lancar menghafalnya, itu dianjurkan untuk disemakkan terlebih dahulu kepada teman-teman kita. Jadi umpamanya kayak Mas Eri sudah dirasa sudah hafal satu halaman, itu tidak langsung disetorkan teman-teman. Bisa jadi minta tolong Mas Ferdian untuk semakan terlebih dahulu
Mas Ferdian seperti itu. Terus tidak cuma satu kali, bisa jadi kadang memang kadar menghafal orang-orang kan beda-beda. Ada yang satu kali disemakkan sudah lancar, ada juga yang berkali-kali. Jadi itu adalah resep dari Abaya kita agar hafalan kita ketika disetorkan itu sudah lancar, tidak terbata-bata ketika sudah menghadapi guru kita atau abayai kita. Kalau Mas Aldo ketika menghafalkan itu gimana, Mas? Kalau saya itu caranya mulai pertama dibaca. Oke. Seumpama halaman 1, kita menghafal dari halaman 1, kita baca dari atas sampai bawah. Itu binador aja. Oh iya, binador dulu. Ya. Jadi binador sampai lancar, sampai sekiranya itu baca sudah hafal. Oke. Niat menghafal. Iya. Baca sudah kayak hafal. Kalau saya gitu. Jadi dibaca 3 kali, kalau belum lancar bacanya sampai 10 kali bisa. Oke. Jadi setelah itu mulai menghafal. Oke. 1 ayat, nanti enak 2 ayat lagi terus sampai ke bawah. Oke. Hampir sama kalau ketika nanti sudah kalau menghafal. sudah lancar, ya saya semakan dulu. Kan ya bilang kalau membuat hafalan nanti kalau bisa masih 1 ayat 2 ayat disemakan, nanti semakan lagi. Oke. Ya, saya bisa jadi disemakan. Kalau belum jadi nggak berani saya. Beda kayak Mas Eri, beda. Iya. Mas Eri masih jadi 1 ayat 2 ayat disemakan. Oh, Iya Mas, jadi 1 ayat langsung saya semakkan Mas. Ya memang intinya kan memang harus sering disemakkan itu Mas ya. Saya nggak berani kalau buat 1 halaman belum jadi semua terus saya semakkan, nggak penak. Ngerepoti. Oke. Sering Mas Aldo iki marah-marah. Jadi Mas iku nulus arahi. Oke. Biasanya gitu Mas. Oh, ketika mau dimintai tolong untuk disemakkan itu. Tolong. Ya dulu. Kalau Mas Ferdian caranya menghafalkan gimana, Mas? Caraku Iya, Mas. caraku ya setiap waktu sholat itu Ya. dibaca. Kalau Apa, Mas? Apa? Santai, Mas. setiap waktu sholat dibaca Terus? sama nungguin yai. Oke. Oke, berarti ketika hendak sholat berarti Mas ya, sambil nunggu Yai itu ke masjid, sampean itu dibaca dulu Mas ya. Dibaca minimal 5 lah. Oke. Itu kalau Mas Ferdian setiap hendak sholat. Setiap hendak sholat pasti dibaca halaman yang mau dihafalkan itu. Lah, terus ketika menghafalkannya waktu apa biasanya? Malam. Waktu malam biasa. Malam dibaca lagi. Ya. Sekiranya itu hurufnya benar, lancar, makhrajnya benar, Ya, siap. semuanya benar pun. Oke. Itu baru dihafalkan. Nah, dihafalkan apakah sama kayak Mas Eri 1 ayat terlebih dahulu atau mungkin cara lain gitu gimana kalau Iya, ya sama. Sama. 1 ayat. 1 ayat. Lancar terus ke bawah. Tapi kalau Mas Eri kecepatan, Maksudnya kecepatan waktunya dikit. Oke. Oh ya. Banyak lah. Nah, kalau Mas Ferdian memang tipikal orangnya harus lama kalau menghafalkan itu. Lama. Harus tidak bisa kalau Nggak bisa. dalam tempo sesingkat-singkatnya tidak bisa Mas ya. Kayak kemerdekaan itu tidak bisa Mas ya. Nggak bisa lah. Oke, Terlalu cerdas ya. Oh iya. Kan ngomong. Allah. Masa Mas. Kalau saya lihat memang sampean cerdas Mas. Mas Aldo. Ya, semuanya cerdas ya. Oh ya memang tiap anak orang-orang kan memang beda-beda ya. Ada yang memang menghafalkan itu seperti Mas Ferdian memang membutuhkan waktu yang lama. Terus ada juga yang sistem kilat kayak Mas Aldo dan Mas Eri ini mungkin bisa dibilang sistem kilat gitu. Tapi pastinya yang terpenting adalah tetap setoran itu Mas ya. Istiqomah tetap setoran itu. Baik itu ketika proses menghafalnya itu lama atau tidak, pantang menyerah pokoknya Mas ya. Wah, intinya itu Mas, inti dari menghafalnya Mas ya. Jadi mungkin tidak ada trik khusus, tapi yang pasti sering disemakkan kepada temannya ketika sudah menghafalnya. Terus bisa jadi sebelum dihafalkan dibaca terlebih dahulu Mas ya, agar paling tidak bisa dibilang kita itu PDKT terlebih dahulu ya, seperti hanya
ketika ada orang yang masih baru kita tidak kenal, pastinya kan kita kenalan terlebih dahulu ya. Anggapannya ya tak kenal maka tak sayang dulu ya, bisa Kalau dibilang Al-Quran tak kenal maka tak hafal. oh boleh. Boleh ya, konteks malam hari ini Mas ya. Baik. Jadi itu teman-teman, inti dari menghafal. Sebelum kalau dari teman-teman semua bisa disimpulkan bahwasanya sebelum kita menghafal, bisa dibilang satu halaman itu sebelum kita menghafal harus dibaca terlebih dahulu teman-teman. Bisa dibilang itu metode pendekatan terlebih dahulu kepada ayat-ayat Al-Quran yang hendak kita hafalkan. Terus kedua, mulailah kita dalam proses menghafal, di mana tidak langsung setengah halaman atau berapa, itu dimulai dari satu ayat atau bisa satu kalimat gitu Mas ya. Satu kalimat baru nambah. Ketika sudah dirasa lancar, bisa satu halaman atau satu ayat itu langsung disemakkan ke temannya itu Mas ya. Intinya pertama dibaca terlebih dahulu, terus dihafalkan, lalu disemakkan Mas ya. Disemakkan kepada teman-temannya, baru disetorkan kepada guru kita atau yai kita. Baik, itu dalam hal menghafalkan, cara menghafalkan teman-teman hafid yang ada di podcast malam hari ini. Untuk pertanyaan kedua, apa tantangan terbesar atau ujian yang kalian hadapi selama menghafal dan bagaimana cara mengatasinya? Wah, ini pasti kayaknya semua proses yang bisa dibilang jika kita hendak mengambil sesuatu yang sangat berharga, pasti ujiannya besar juga Mas ya. Semua pasti menyetujui itu semua Mas. Kalau Mas Eri, mungkin dari Mas Eri, apa tantangan dan ujian terbesar ketika proses menghafalkan dulu Mas? Selama bisa dibilang 7 tahun Mas ya? 7 tahun. Ya, 7 tahun. Apa Mas? Banyak Mas. apa saja Pak? Apa saja? Biasa nih tiap naik jus biasa nih lek aku Mas. Iya. Beda-beda. Kalau sampean gimana? Ketika 1 sampai 10, terus 11 20 itu beda-beda. kalau 1-10 gimana dulu Mas? Ya Mas, kan masih kecil Mas. Oke. Tantangan bermain-main. Oke. Masih sering jalan-jalan. Masih sering jiwanya pengen main aja Jiwa gitu ya. Anak kecil masih. Siap. Itu tantangan ketika 1-10 Mas ya. 1-10 juz. Kalau 11 sampai 20? Ya iku mulai sakit-sakitan nih Mas. Oh, sering sakit-sakitan dulu Mas. Tapi ini baru tahu saya. sakit gigi biasanya. Oke. Sering. Memang sakit gigi itu mulai dari dulu apa memang ketika sudah mulai proses 11 sampai 20 ini baru kambuh-kambuhnya gitu? Ya mulai 11 20 mulai kambuh. Itu baru dikasih cobaan sakit gigi itu. Lah itu kan naik sakit gigi wis otomatis mau megang Quran itu tidak bisa Mas ya. Enggak bisa, males. Sakit. Iya, memang. Karena mau bagaimanapun kalau kita sakit gigi padahal membaca menghafalkan kan bermain-main dengan mulut kan. Bicara aja males. Iya, mau benar. baca Quran. Itu Mas, tantangan terbesar sakit gigi. Ketika 11-20. Cuma sakit gigi saja Mas, masa ada yang lain? Oh, sakit gigi berat nih Mas. Itu paling berat ya Mas ya. Subhanallah. Oke. Nangis. Iya sih. Memang lebih baik sakit gimana kalau lagunya itu? Lebih baik sakit hati. Sakit gigi. Oh, kalau di lagunya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi kan Mas? Oh, iya. Itu pembodohan. Belum tahu. Belum tahu itu Mas ya. Belum tahu rasanya sakit gigi mungkin orang yang menciptakan lagu itu Mas ya. Baik. Kalau prosesi 21 sampai 30 Mas? Ya itu banyak dari orang tua. Oke. Terus mau bimbang mau pindah apa enggak? Oke. Oh, kalau boleh tahu itu Mas, belasan nih Mas.
Oh itu masih belasan. Oh mau berarti pindah SMP ke ketika SMA itu. 11 sampai 20 ya. Berarti masih dalam proses 11 20 ada tantangan itu ya, ujian di mana Mau keluar. mau pindah Pengen pindah lagi ke Boyong ke Malang lagi Mas ya. Kalau tidak salah. Nggak tahu mau kemana itu. Oh kita itu sudah memang Pokok bimbang. keluar sekolah di luar. Itu memang juga desakan dari orang tua juga. Enggak nawani. Oh oke menawarkan orang tua menawarkan ketika itu. Oke. Terus kalau 21 ini 21 sampai 30. Banyak dari orang tua. Terus ya ini kemarin itu yang ngamar darah tinggi itu. Oh oke. Oh sakit lagi. Oh iya. Ya darah tinggi sampai Mas ya apa? Demam berdarah kan juga Mas. Iya. Oke. Selain itu Mas, selain sakit waktu itu kalau boleh tahu pas jus berapa Mas ya? Mau tes 25 Mas ya? Mau tes 25. Oh, iya. Mau Itu tes 25. Ibu sampai Mas. Iki gara-gara tes iki. Sampai menyalahkan Al-Qur'annya gitu Mas ya. Oke. Ya. Sampai menyalahkan Al-Qur'an itu. Bisa ya memang namanya juga orang tua kan Mas ya, ketika melihat anaknya sakit pastinya semua di bahkan bisa dibilang kan menyalahkan Tuhan juga kan. Tapi itu bisa dibilang kewajaran manusia juga kan ya. Tapi alhamdulillah dijalani saja, bisa saja kan Mas ya. Itu kalau Mas Eri berarti bisa dibilang dari dulu paling banyak ujian dari Mas Eri ini adalah sakit Mas. Sakit-sakitan. Sakit. Tapi sesuai mungkin Mas, sesuai kata pepatah itu, bersakit-sakit dahulu berenang-renang ketepian Mas ya. Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Alhamdulillah sesuai dengan pepatah itu sampean Mas ya. Ya karena semangat juga mungkin ya Mas ya, sehingga meskipun dilanda sakit bertubi-tubi masih tetap survive atau semangat dalam menghafal Al-Qur'an Mas ya. Oke, itu kalau ujian dari tantangan dari Mas Eri. Iya. Oke, kalau sekarang dari Mas Aldo, tantangan dan ujian terbesarnya ketika menghafalkan apa Mas? Kalau dari saya mulai awal menghafal itu ya sama, kalau masih baru mondok itu ya masih senang main. Iya, senang main. senang sana ya, tapi saya masih menghafal meskipun jarang deres atau murojaah gitu. Tapi saya masih menghafal, tapi sering main. Oke. Waktu murojaah kurang, tapi kan tapi ketika waktu menghafal tetap menghafal ya, setoran gitu. Biasanya aku sih ngajak main nih Mas. Ya, karena ya saya manut. Iya. Saya kesini ya, yuk gitu. Tapi waktu menghafal saya menghafal gitu. Mulai awal-awal juz itu saya masih kelas 7-8. Itu saya sering sakit. Masih awal-awal itu ya, sakit gatel, sakit dulu di pondok kita masih sering-seringnya ya gatal, sakit gudik itu. Gudik. Tatonya anak pondok itu. Iya. BTW gudik itu adalah tatonya anak pondok teman-teman. Jadi kalau di pondok ini ada satu bisa dibilang satu prinsip di pondok, jika selama pondok itu kita tidak pernah merasakan gatal-gatal tersebut, bisa dipertanyakan kesantriannya gitu aja. Oh jadi ketika dulu waktu awal-awal sering sakit gatal itu. Terus apa lagi selain itu? Ya kalau faktor ekonomi ada, tapi saya nggak saya terlalu memikirkan. Ya, saya enggak membebani, tapi biasa saya. Dari orang tua menyuruh tidak perlu dipikirkan masalah ekonomi, biar orang tua saja yang memikirkan. Apa pernah bilang seperti itu orang tua? Ya pernah bilang, ya samain mondok, aku sing bandani. Kalau gitu terus saya mikir, oh iya wes, aku di sini ngaji, niatnya ngaji. Itu kalau di rumah ya di rumah, kalau di pondok gitu ya. Jadi mulai awal-awal jus itu sakit, sering sakit. Setelah itu hampir
hampir pertengahan juz 21, hampir 20 sampai 25. Ya, hampir ya, sudah enggak pertengahan. Itu apa? Liburan pondok. Maksudnya liburan pondok, saya mau tasmi itu libur pondok. Jadi nggak jadi. Jadi di rumahnya. Jadi di rumah itu Ke bawah rumah. di rumah ya jarang-jarang murojaah. Tapi alhamdulillah nanti ke pondok di murojaah lagi, alhamdulillah kembali lagi. Terus saya iki kalau apa saat durunge liburan pondok kok belum tasmi, ini ini masalah juga ini. Terus besoknya saya 2 kali kan kejadian kayak gitu. Mau tasmi liburan. Ya. Terus mau tasmi lagi liburan lagi. Ya memang ada ngomong-ngomong terlebih dahulu istilah tasmi itu gini teman. Kalau di pondok kita, pondok pesantren Nurul Amin Wiring Sari, itu ketika setiap santri itu sudah mencapai hafalan kelipatan dari 5, yakni bisa sudah menyelesaikan juz 5, terus menyelesaikan juz 10 juz sampai kelipatan 5 intinya sampai 30 itu teman-teman santri itu tidak boleh melangkah ke juz selanjutnya sebelum melakukan tes. Ya bisa dibilang istilahnya itu tasmi teman-teman. Nah, tasmi itu seperti apa? Tasmi itu kita itu teman-teman santri harus membaca dari juz awal, maksudnya seperti umpamanya kita sudah mencapai 10 atau 5 juz lah. Kita itu harus membacanya 1 kali duduk teman-teman. Nah itu yang dinamakan istilah tasmi. Jadi dari juz 1 sampai juz 5 atau tasmi 10 juz. Jadi dari juz 1 sampai juz 10 itu harus dibaca. Nah teman-teman semua ini sudah melakukan menjalani tes tasmi 30 juz ya teman-teman. Dari juz 1 sampai juz 30 dalam 1 kali dudukan. Nah, jadi itu yang dinamakan tasmi. Makanya kalau dari Mas Aldo tadi ujiannya adalah ketika Anda melaksanakan tasmi itu terbentur oleh pulangan pondok. Jadi mana pastinya musuh terberat teman-teman ketika di rumah ya kayak gitu. Ya seperti itu. Ya bertemu hawa-hawa itu. Ya mungkin karena bisa dibilang kan karena di pondok sudah bisa dibilang 6 bulan ya. Jarak antara pulangan 1 sama pulangan yang kedua kan pasti 6 bulan ya. Nah, ini bisa dibilang teman-teman santri dalam waktu 6 bulan kan sudah sangat letih, mungkin letih payah juga ketika di pondok. Mungkin ketika sudah waktunya pulangan tiba, mereka ingin melampiaskan, ingin istirahat, bisa dibilang istirahat juga. Jadi ketika Anda murojaah itu tidak bisa sepenuhnya istiqomah seperti ada di pondok juga. Sebenarnya bisa, ya itu terlalu berat HP-nya ya. Berat HP-nya. Ya karena kan di pondok kan juga kan. Makanya ketika di pondok ya juga berat juga karena ya itulah paling tidak bisa dibilang enaknya kalau ngomong itu istirahat sejenak kan untuk mengumpulkan semangat lagi untuk menuju 6 bulan lagi berbulan dengan menghafalkan Al-Quran juga ya. Itu adalah ujian Mas Aldo atau ada lagi? Ya ada. Apa? Waktu kelas 3 MTS mau naik kelas 1 SMA. Itu disuruh sama bapak itu mau disuruh pindah ke Banyuwangi. Ada iming-iming juga. Ya berarti hampir sama kayak Mas Aldo. Iming-iming dari orang tua lagi gitu. Tapi saya biasa aja. Biasa, terus ibu nelpon kalau bapak bilang mau pindah, sampean ngomong di sana aja. Regane kalau pindah lagi nanti adaptasi lagi itu. Jadi ya gimana lagi yo sampean ning kono yo istiqomahkan gitulah. Suruh ngaji wes. Jalani apa yang dia itu. Jadi ada nasihat dari ibu berarti ketika
orang tua bapak menawarkan untuk pindah, tapi dari pihak ibu Tapi ingin iya, tetap. tapi Yai juga tahu Iya kalau sih. ya juga tahu. Kalau Ya kalau mau pindah. Pindah. Saya nggak tahu dari mana Yai, tapi Yai tahu. tapi kita kemudian sama apa ya dikasih nasihat untuk tetap di sini. Ya tetap sini, suruh ngaji di sini aja. Itu Kalau enggak manut paling ya nggak tahu di rumah jadi apa. bisa jadi takdirnya masih belum aja. Iya, Gak kenal aku kan. Iya. Iya, iya juga sih. Mas. Lali. Iya, iya, iya. Ya bisa jadi. Kalau Mas Ferdian, ujian atau tantangan terberat ketika proses menghafalkan apa Mas? Ujian terbesar masih awal Iya, pondok ini. masih kelas tunggal itu Iya, iya. Kelas satu. aku itu Apa? jatuh Apa? glosor. Oh, pernah jatuh. Iya, masih kelas 1. Ketika masih kelas satu. Kelas satu itu. Oke. Itu Mau- jatuh di mana? Mau ke kali, Kau ke sungai, sungai, Nah, itu gak apa-apa, gak apa-apa. mau Mau ke sungai. mau ke sungai Oke. sama anak 3, Saipul, Farel, aku. Saya tahu tapi. Iya, Iya. Saya ikut juga, saya ikut juga. Iya. Terus gimana? Di sana masih perjalanan Iya. ada cewek-cewek. Oke. Waduh, Cewek-cewek gimana Waduh. coba? di atas di. Oh iya, iya kan kelihatan. Iya. Belum ditutup, mungkin. Ya, masih belum. Kan masih kecil malu lah. Ya. Sama cewek malu. Sekecil anu, Mas. Gak punya malu biasanya. Oh, bukan. Bukan saya tuh. Sama sampean, Iya, iya. kalau sampean nggak punya malu, malu-maluin begitu. Terus gimana? Iya kalau maksudnya terus malu kenapa? Saya langsung lari Oke terus. Oke. Gak lihat di depan itu ada Kayu. ada Coba. joglang. Nah. Ada saluran Lubang. air. Lobang ya. Ada lubang. Aku lari Sandung. ke sandung. Saya terprosok ke lubang tersebut terus besar juga. Nah. Apa-apanya yang parah? Muka setengah. Parah. Terus ketika waktu sakit itu apakah masih mengabarkan atau ya istirahat di pondok saja? Ya di kamar tidur Cuma wis. di kamar saja, tidak anu aja. Itu waktu masih awal-awal. Masih awal-awal. Untuk selanjutnya mungkin ada ujian yang lain. Ya ingin pindah. Oh ingin pindah juga. Itu ingin pindahnya apakah sama kayak Mas Eri sama Mas Wadu karena tawaran dari orang tua atau pengen dari diri sendiri? Ya diri sendiri. Oh, dari sendiri. Kenapa kok ingin pindah dulu Mas? Ya kan Apa? Ya mungkin mau menikmati suasana yang baru atau gimana? Ya sudah kenal dunia luar mungkin. Mungkin. oh Ya, enggak. gimana? Kenapa? Ingin Pindah ngapal kitab. Oh, oke. Kalau boleh tahu itu ketika kelas besar. Iya. Ketika yang lulus RPS itu baru kok ingin ya mungkin itu cobaan juga. Iya. Tapi bagaimana sampean bisa melawan rasa ingin pindah? Terus aku tanya ke ibu, Iya. Bu, aku ingin pindah. Oke. Lak maring khatam. Oke. Dadi pendi ngene. Oke. Jodoh-jodoh lho ngene. Oke. Ning kene ae lho enak, apa? Ilmu lho. Mondok ilmu. Apa? Eh, Biasa aja. Dia apa maksudnya? golek ilmu ya jodoh-jodoh. Oke. Ilmu nih Pak lho akeh, entekno ae wis ngene. Oh, siap. Berarti berawal dari apa? Bertanya kepada ibu, tapi ibu malah menasihati untuk tetap di sini saja karena dengan slogan itu apa ilmu itu udah mencari ilmu tidak perlu Ya, terlalu jauh-jauh karena ilmu apa ya itu sudah banyak itu saja yang apa dihabiskan. Alhamdulillah akhirnya bisa sampai hatam ini aja. Itu apakah itu saja Mas? Paling sedikit kalau kayak gitu ujiannya sampai yang ini. Kita- Apa mungkin karena terlalu di santai saja
Santai. Santai saja. Dijalani saja. Subhanallah. Terima apa Oke, adanya. berarti bisa dibilang dari teman-teman semua ujiannya bervariasi pastinya. Setiap orang bervariasi. Berbeda-beda. Ada yang pastinya ya kan, karena ketika kecil pastinya ingin main terus. Terus yang kedua faktor sakit. Juga tadi juga Mas Ferdian juga diuji diberi ujian dengan sampai terjatuh sampai setengah dari mukanya itu luka. Terus dari semuanya pasti ya seperti itu, dan juga dari faktor orang tua kadang ada faktor Ekonomi. itu pasti. Tapi cara untuk menghadapi semua ujian itu pastinya enjoy, Ya. Jalani. Sabar, ya, Jalani, sabar. sabar.